Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast Sanspeak, Sankara Speak yang kedua. Nah, pada podcast kali ini kita akan mendatangkan narasumber kita, yaitu mahasiswa berprestasi nih teman-teman. Nah, kira-kira siapa yang akan jadi narasumber kita kali ini? Langsung saja kita panggilkan Mas Aji. Nah, sebelum masuk ke sesi berikutnya nih Mas, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nggak? Oke semuanya. Tadi apa? Sanspeak. Sankara Speak. Sobat Sanspeak. Perkenalkan, aku Muli Dharma Ajaryanto. Kalian bisa manggil aku Haji, dan sekarang aku mahasiswa Prodi Guru Sekolah Dasar semester 6. Oh, udah semester 6 ya Mas? Iya, udah semester 6 nih. Lagi mau buat skripsi. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan pertama nih Mas. Nah, dari Mas Aji sendiri, kesibukannya untuk saat ini apa? Untuk saat ini aku sedang menjalani organisasi juga nih Mas Faisal. Tapi di balik organisasi itu juga aku lagi terus bimbingan untuk menyelesaikan tugas akhirku, yaitu skripsi. Itu wah, ini makanya sedang pusing banget nih Mas. Karena semester 6 ya Mas? Iya benar. Jadi biar lulus tepat waktu gitu. Pokoknya. Oh, udah semester 6 ya Mas? Iya, udah semester 6 nih. Lagi mau buat skripsi. Oke. Skripsi nih. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya Mas? Boleh. Nah, ini pertanyaan pertama, mau tahu lomba yang diikuti terakhir kali nih Mas? Terakhir kali itu aku kan di cabur taekwondo nih. Nah, kemarin tuh di bulan Agustus aku ngikutin event yang ada di UGM. UGM Taekwondo Championship kemarin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, untuk Mas Aji sendiri, siapa atlet favoritnya Mas yang menginspirasi? Itu di taekwondo atau di seluruh cabang olahraga nih? Mungkin dari taekwondo dulu Mas. Dari taekwondo sendiri. Dari taekwondo sendiri itu aku sebenarnya tidak terlalu mengikuti tentang atlet-atlet apa saja yang ada di Indonesia maupun internasional ya. Tetapi aku punya penginspiratorku sendiri, itu salah satunya Om aku. Menarik. Om aku itu salah satu juga pelatihku juga. Nah, jadi beliau itu juga yang memaksa aku tuh untuk ikut taekwondo kembali pas di kuliah. Karena apa? Karena taekwondo itu benar-benar menjulak kita untuk dalam pekerjaan nanti ke depannya, terus dengan relasi juga yang ada, karena juga taekwondo sekarang kan lagi menjual tinggi nih. Betul banget. Maafnya tuh dengan bela diri yang lain juga kan lumayan viral lagi nih taekwondo. Makanya itu om aku tuh selalu kayak negasin aku, deh kamu ikutin ini aja satu, nanti kamu bisa jadi pelatih, wasit, itu bakal mendapat cuan yang banyak juga nantinya. Berarti inspirator dari Mas Aji sendiri, dari omnya sendiri ya Mas? Nah, itu kan tadi dari olahraga taekwondo. Mungkin dari olahraga lain Mas? Kalau olahraga lain tuh aku sangat seneng tuh dengan petinju yang almarhum Muhammad Ali. Muhammad Ali. Keren banget Mas. Kebetulan saya juga sedikit sangat tertarik loh Mas dengan dunia pertinjuan itu Mas. Wah, benar. Muhammad Ali, Mike Tyson. Mike Tyson, Muhammad Ali ya. Karena emang Muhammad Ali itu sangat menginspirasi teman-teman semua dalam hal tentang semangat belajar, mau serius dalam satu hal bidang. Apalagi sekarang sudah merak-merak ya Mas Faisal ya tentang tinju nih. Beyond, HSS, Benar sekali. Nah, dari tadi kan Masnya idolanya dalam tinju itu Muhammad Ali. Nah, yang diidolakan dari Muhammad Ali, entah itu cara bermainnya atau keunikannya, mungkin boleh diceritakan Mas? Oke, aku tuh mengikuti Muhammad Ali itu sebenarnya FOMO nih Mas Faisal. Pertama kali FOMO ya Mas? Nah, itu tuh di tahun 2020. Nah, itu tuh pertama kali yang ngeceritain Muhammad Ali itu temanku. Maksudnya tuh Muhammad Ali itu dulu petinju ya. Petinju tuh dia yang mempunyai ciri khas yang kaki-kaki yang gini-gini gitu. Betul banget, lincah banget ya Mas? Benar. Apalagi di taekwondo itu butuh kelincahan. Nah, aku tuh tonton terus pertandingan Muhammad Ali dan segala macam. Dan aku temuin titik yang dimana aku bisa bikin dia jadi idola tuh kepribadiannya. Dia tuh nggak mau jatuh sebelum benar-benar dia tuh terjatuh. Bayangkan tuh dia pernah ada kata tuh aku lupa, dengan
pokoknya ada dari korek gitu lah. Jadi teman-teman bisa cari aja. Korek itu bisa jadi kata-kata yang sangat bagus loh. Aku pernah dengar. Dari Muhammad Ali ya mas? Dari Muhammad Ali sendiri itu. Keren banget ya mas. Nah mungkin dari olahraga tinju dan taekwondo itu sebenarnya kan sama-sama. Nah mungkin itu jadi salah satu alasan Mas Aji mengidolakan dia. Nah, benar. Mungkin selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya Mas. Pengalaman yang paling berkesan, entah itu dari taekwondo maupun, nah ini Mas Aji sendiri kan dari PUPI ya Mas, PUPI Fakultas 1 teman-teman. Wis, Fakultas Ilmu Pendidikan ya Mas. Benar. Nah itu mungkin boleh diceritakan Mas yang paling berkesan. Pengalaman yang paling berkesan, tidak hanya di taekwondo saja ya tandanya, atau taekwondo dan PUPI juga. Nah, iya. Oke. Mungkin di taekwondo itu pengalaman pertama aku tuh pas waktu pertandingan pertama nih. Pertandingan pertama aku mau tanding taekwondo. Tandanya pas waktu SD masih cilik, masih kecil. Nah, jadi itu aku gak kepengen sebenarnya berantem awalnya. Tapi karena emang disuruh bunda aku udah ikut. Nanti itu bisa bawa kamu nanti ke SMP favorit kamu dan segala macam. Oke, aku ikutin. Itu aku pas ikut pertandingan pertama waktu aku sabuk kuning strip. Itu kuning strip itu jadi tahap kayak keberapa Mas? Tahap ketiga. Jadi putih, kuning strip. Nah, putih, kuning strip ya. Nah, terus baru pertandingan dimulai. Dan itu aku nangis sepanjang jalan. Nah, bunda aku nggak mau berantem. Aku bilang kayak gitu sama bunda aku. Terus pas sudah mulai masuk, aku bertanding sambil nangis masih tanding. Cula dan kayak gitulah dengan gaya taekwondonya. Tapi dengan hebatnya nggak tahu kenapa Allah merestui itu aku menang. Nah, tapi yang bikin pengalaman aku tuh menarik, jadi sepanjang jalan dari awal ke rumah sampai balik lagi ke rumah tuh aku nangis terus. Karena pertama nangisnya kenapa nggak mau berantem, kedua jadinya kayak ngelukain orang. Nah, terus ketiga ya takut misalnya aku kalah ya ngecewain bundaku dan mungkin yang udah dukung lah. Nah itu pengalaman di taekwondo. Kalau misalnya yang jadi PUPI tuh kayak ini menarik juga nih. Jadi aku ikut PUPI ini tahun kemarin paksaan juga dari teman-teman kelas sebelumnya. Karena benar-benar bukan role modelku di PUPI lah. Karena kan aku role modelku di olahraga. Terus setelah itu mungkin di akhir saja ya. Ini lebih ke plotis yang sangat bagus ini yang kulihat Mas Faisal. Jadi pas sudah selesai semua, kan aku juga punya rekan nih. PUPI 2-nya ada Mas Satrio namanya. Mas Fali. PUPI 3-nya ada Mas Satrio. Nah, terus di waktu itu kami udah grand finalis di hari hanya lah. Nah, jadi bertepatan kami bertiga di kamar mandi Balairung sebelah kanan dan cowok. Nah, terus Mas Satrio bilang, Mas, mudah-mudahan kita bertiga bisa terpilih ya jadi juara 1, 2, 3, kata Mas Satrio gitu. Ada aku, ada Satrio, ada Vali, itu kami lagi nge-fitting baju kayak siap-siap lah. Terus pas sudah sampai Balairung, udah pengumuman final dan iya terjadi. Juara 1 aku, 2 Vali, 3 Satrio. Kami benar-benar kayak sekujur tubuh tuh merinding lah, lebaynya gitu lah, merinding. Wah, rupanya terjadi beneran Mas. Jadi itu salah satu pengalaman yang kayak wah jadi kenyataan, padahal cuma kayak iseng-iseng doang kayak gitu. Puji Tuhan ya Mas. Puji Tuhan. Maksudnya itu istilahnya kita berangkat bareng, pulang bareng, keterima bareng gitu. Nah, benar Itu momen yang susah banget didapetin. Benar. Makanya jadi pengalaman kayak berharga, gak usah dilupain lah kayak gitu. Nah, tadi Masnya menceritakan tentang pengalaman yang berkesan pada taekwondo Mas. Sebenarnya aku tertarik pada takut untuk melukai lawan, melukai orang Mas di awal pertandingan. Nah itu menurutku dari situ sudah terlihat Mas sebenarnya. Untuk saat ini kan kita bisa lihat banyak oknum-oknum bela diri yang mungkin melenceng, menyalahgunakan apa yang dia bisa, apa yang dia dapat. Nah, berarti Mas Haji sendiri bukan tipe orang seperti itu ya Mas? Insya Allah. Nah, ini langsung kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah ini bagaimana cara Mas Haji sendiri menjaga fokus Mas pada saat entah itu bertanding, berlomba, nah dan lain-lain Mas. Itu bagaimana
caranya? Cara aku fokus tuh pasti ya, setiap orang normal tuh pasti ketika melakukan sesuatu ada rasanya deg-degan. Pasti kayak mau tanding pun deg-degan, mau kayak kita ngelakuin focusing juga pasti deg-degan. Nah, jadi dengan cara aku fokus waktu mau bertanding itu, aku sering dengan minum kopi, Mas Faisal. Nah, kopi itu juga salah satu minuman favoritku lah. Itu juga aku mulai favorit kopi itu pas mau masuk kuliah, karena tertariknya dengan yang pahit-pahit ya. Oh, kopi pahit Mas? Ya. Wih, keren banget. Nah, karena hidup kita udah pahit, kita pahitin lagi. Terus Kalah pahit ya Mas sama hidup kita ya Mas? Iya, itu dia. Terus setelah itu pas sudah minum kopi segala macam, itu nggak tahu kenapa rasa tubuh itu langsung tenang, langsung fokus ke lawan. Dan mungkin hal lain yang waktu misalnya aku sedang bertanding fokus tuh, suara orang-orang tuh nggak aku dengar, fokus tuh ke lawan. Nah, itu juga salah satu hal menarik nih Mas Faisal. Jadi pas aku udah mulai merajak dewasa tuh, rasanya kalau mau bertanding itu malah gak enak melukain orang, tapi pengen membunuh orang tadi. Rasanya gitu, nggak tahu kenapa. Karena memang udah jadi pola pikir yang udah dibuat sama pelatih untuk kayak gitu. Tapi tetap kalau misalnya udah selesai itu, aku rasa gak enak aja kok. Misalnya kadang kan taekwondo salah satu olahraga yang boleh mengenai kepala, kaki boleh mengenai kepala lawan. Nah, betul banget. Jadi kan rasa nggak enak tuh ada lah ketika lawan. Nah, mungkin kembali lagi dengan pertanyaan tadi, gimana aku berfokus, itu dengan cara aku sebelum pertanding itu minum kopi dan biasanya baca doa, dan kadang nelfon bundaku sih yang selalu di sana kayak gitu. Kan tadi ini menarik sekali Mas. Maksudnya bagaimana cara fokus dengan meminum kopi Mas? Nah, awal mula pertama Mas Aji bisa menyadari bahwa Mas Aji bisa fokus karena minum kopi itu sejak kapan Mas? Sejak pas waktu aku ikut event apa waktu itu ya, basket kalau nggak salah, pas mulai kuliah. Itu tapi cuma antar universitas saja. Nah, kan aku nggak suka obat ya, obat dia juga termasuk pahit. Nah, itu pas aku pas zaman itu pas waktu sakit disuruh minum obat, tapi aku nggak mau. Tak coba aku minum kopi temanku, rasanya tuh pahit, tapi kok rasanya kok tenang gitu loh. Rasanya nyandu kayak gitu. Menarik sekali. Menarik sekali ini. Agak sekedar. Lanjut aja. Terus? Nah, itulah kenapa aku suka kopi. Saya posisi dulu. Nah, berarti itu alasan Mas Haji suka kopi ya Mas? Benar. Kopi pahit ya Mas? Kopi pahit. Nah, karena kopi pahit itu ya cenderung baik juga ya Mas? Coba juga buat kita diet. Nah, benar. Kecuali kopi manis. Kadang suka heran banget kenapa orang itu suka kopi pahit. Itu yang disuka itu kopinya apa gulanya? Itu yang kopi manis. Kopi manis. Iya. Tanya kira-kira itu. Nah, menurutku sendiri gulanya sih Mas. Makanya kan mungkin orang cenderung mayoritas orang itu lebih suka yang manis-manis. Ya benar. Padahal dirinya udah manis. Betul banget. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Mas. Bagaimana? Nah, ini kan Mas Haji sendiri kan udah semester 6, berorganisasi, ikut lomba entah itu akademik dan non akademik. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara Mas Haji menyeimbangkan itu? Nah, pertama itu Mas Faisal, pola tidur kita tuh sebenarnya harus dijaga. Itu yang paling utama. Tapi selama aku organisasi ini pola tidurku tak bisa terjaga. Betul banget. Bener banget nggak yang teman-teman organisasi ini? Nah, betul banget. tapi dengan caraku tuh dengan cara kalau misalnya nih aku organisasi, terus aku juga sibuk kuliah, sibuk dengan juga event. Nah, aku harus bisa membagi-bagikan harinya. Nah, contoh kayak kuliah nih, ya alhamdulillah ini aku kuliah tuh hanya Senin Selasa. Senin Selasa. Tapi Seninnya tuh full. Ada 4 matkul, 4 sampai 5 matkul lupa aku. Nah, tapi kalau latihan taekwondonya tuh aku bikin setiap hari Senin malam, Rabu malam, sama Sabtu Minggu. Itu kalau misalnya aku itu fresh, kalau misalnya ada event. Jadi sejenis ada TC, training center. Nah, jadi kayak pelatihan lebih lagi lah. Nah, tapi memang kalau untuk organisasi sendiri
itu susah ya kalau kita kayak misalnya ngilangin, ngepisahin, karena memang kita sebelum ikut organisasi pun memang udah niat dalam hati. Selagi kita menikmati pasti bisa kayak gitu. Betul banget. Menurutku itu apapun yang nggak nikmat, kalau kita bisa menikmati itu jadi nikmat. Contohnya kopi hitam pahit, nah itu kan sebenarnya kan nggak nikmat. Tapi kalau misalnya nikmati, nikmat. Nah, bagaimana cara kita melihat dari sudut pandang lain, Mas? Nah, selanjutnya nih Mas, selanjutnya apa aktivitas favorit Mas Aji di luar taekwondo, Mas? Di luar taekwondo, aktivitas favoritku sekarang itu apa ya? Aku sekarang juga lagi baca buku, lagi kayak ngelit-ngelit bikin lirik lagu juga. Wih, keren banget. Tapi masih belajar lah, tutorial di YouTube. Terus setelah itu juga aku nikmati dengan olahraga lain juga, di gym, terus basket dan segala macam. Aku sebenarnya tertarik sama yang perihal musik dan buku, Mas. Untuk buku sendiri, Masnya aku suka baca buku itu yang kategori apa, Mas? Aku tuh mungkin agak lucu ya. Jadi itu aku suka baca buku tuh tentang sejarah Cina. Sejarah Cina. Benar. Jadi itu aku baru kemarin tuh ke Gramet beli suatu buku itu sejarah Cina sendiri, lebih ke pendalaman tentang Tionghoa. Tionghoa. Nah itu banyak cerita-cerita menarik yang mungkin kalau aku ceritain di sini kayaknya kurang memadain. Benar. Jadi lebih baik nanti aja di belakang kita bicara. Oke. Berarti Mas Aji sendiri lebih cenderung suka buku yang notabene sejarah ya, Mas? Benar. Kalau sebenarnya itu aku pun itu juga suka baca, Mas. Tapi cenderungnya lebih ke buku seperti self improvement, novel, terus mungkin yang buku-buku. Gitu. Nah itu termasuk terus buku yang bisa dibilang golongan kiri itu loh, politik-politik. Iya, paham. Bagus itu Mas Faisal. Sebenarnya tertarik, mesti menarik kita punya hobi dan minat untuk membaca itu sangat langka sekali untuk saat ini ya, Mas ya. Nah selanjutnya yang musik tadi, Mas. Nah untuk Mas Aji sendiri dari musik itu sukanya genre yang apa, Mas? Yang bagaimana? Aku tuh jadi mungkin cerita sedikit aja lagi ya. Jadi nomadennya orang tuaku juga pemusik sebenarnya. Tapi yang hanya bundaku. Nah bundaku tuh dulu gitaris. Pas zaman dia SMA lah. Nah, cewek gitaris ya, Mas? Benar. Wih, keren banget. Nah, terus selesai itu aku sebenarnya nggak ada minat sama sekali di musik pas waktu SD SMP. Tapi setelah itu bundaku nyuruh aku untuk les biola. Pas waktu SMA kelas 1 les biola. Tapi itu nggak berapa lama lah, cuman bentar toh. Terus aku langsung ke latihan vokal. Tapi bukan kayak sama guru, lebih ke apa namanya, sendiri lah, latihan sendiri kayak biasa. Menarik sekali. Nah, selanjutnya nih Mas, ini pertanyaan terakhir, Mas. Nah, jika bukan jadi atlet ataupun pengajar nih Mas, yang notabene kan Mas Aji sendiri dari prodi PGSD, mungkin kan nanti setelah lulus itu tidak jauh dari pengajar. Benar. Nah, Mas Aji sendiri akan mengambil karir apa di luar atlet dan pengajar? Nah, aku tuh mulai SD kan udah bantu bundaku kayak berjualan. Nah, terus aku tuh seneng masak. Jadi aku suka apa namanya, mau buka suatu usaha yang berhubungan dengan kuliner. Itu benar-benar impianku dari SMP itu. Makanya aku dulu pas SMA tuh nggak mau masuk SMA lah. Nah, tapi aku pengen masuk ke apa namanya? SMK masak tuh apa namanya? Lupa aku. Ya, Tata Boga. Tata Boga. Oh, Tata Boga. Tata Boga. Itu. Berarti maksudnya selain jiwa atletik, terus akademik, musisi juga wirausaha ya Mas ya? Insya Allah. Mas, keren banget. Nah, ini pertanyaan terakhir sudah selesai nih Mas. Oke. Nah, selanjutnya boleh Mas Aji memberikan closing statement Mas untuk teman-teman Sunspeak. Oke. Sekarang Mas Faisal? Sekarang. Oke. Nah, teman-teman Sunspeak,
ada sedikit prinsip yang mau aku berikan ke teman-teman. Kalian itu jangan takut gagal untuk mencoba. Nah, cobalah sesuatu hal yang menurut kalian tuh asing, karena belum tahu sesuatu yang asing itu bakal jadi suatu menyenangkan bagi kalian. Nah, karena suatu kegagalan itu bisa jadi suatu kesuksesan ke depannya. Karena kalau kalian mau sukses, harus coba gagal dulu. Gak ada sukses itu yang langsung instan, Mas Faisal. Nah, makanya tuh ketika kalian mencoba dan udah ngerasain gagal, coba lagi, pasti kalian bakal belajar dari kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Kayak gitu, Mas Faisal. Nah, itu tadi closing statement dari Mas Aji. Tak terasa podcast Sunspeak yang kedua kali ini telah selesai. Saya Faisal Ahmad Maulana selaku host pamit undur diri, dan terima kasih kepada Mas Aji selaku narasumber mahasiswa berprestasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Dadah, teman.